Jadi tempat curhat, tukang kebun ini malah dapat imbalan tak terduga dari anak majikannya. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe, agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Rumah keluarga Dharma selalu tampak mengintimidasi siapapun yang memandangnya dari luar. Bangunannya menjulang seperti istana kontemporer dengan pilar-pilar tinggi, dinding kaca besar yang memantulkan cahaya pagi, dan halaman depan yang dibuat simetris sempurna seolah setiap jengkalnya diawasi oleh mata yang tak pernah tidur. Namun bagi Mila Dharma, gadis berusia 23 tahun yang tinggal di dalamnya sejak lahir, rumah megah itu tak pernah benar-benar terasa seperti rumah. Itu lebih mirip panggung besar yang memaksanya tampil sempurna setiap hari. Bahkan ketika dirinya sendiri tidak tahu siapa tokoh yang sedang ia perankan. Mila berdiri di depan cermin panjang berbingkai emas di kamarnya yang luas. Rambut hitamnya yang bergelombang dibiarkan tergerai, wajahnya dipoles tipis oleh makeup artis pribadi yang datang setiap pagi, dan gaun pastel yang dikenakannya dipilihkan oleh ibunya, Nadira. Di sekitar kakinya, karpet bulu putih terasa dingin, kontras dengan sinar matahari yang menembus jendela besar. Tetap saja, semuanya terasa hampa. Ia memandangi pantulan dirinya sambil menahan napas. Apa aku benar-benar hidup di tubuh ini? Gumamnya dalam hati. Atau aku hanya boneka yang dirias supaya terlihat sempurna? Di luar pintu kamarnya, suara langkah cepat terdengar. Mila, sayang. Sudah siap? Suara Nadira memanggil, lembut namun tanpa kehangatan. Nada bicara itu biasa saja, tidak meninggi, tidak merendah. Tapi bagi Mila, suara itu terdengar seperti pengingat bahwa ia harus menjalani hari yang sudah ditentukan orang lain. Mila menarik napas panjang, melirik jam dinding. Masih pukul 8 pagi, tapi jadwalnya sudah menumpuk. Kelas bahasa asing, makan siang dengan tamu bisnis ayahnya, latihan etika formal bersama konsultan keluarga, dan malamnya akan ada gala kecil untuk memperkenalkan proyek terbaru perusahaan keluarga mereka. Ia membuka pintu dan tersenyum kecil. Sudah, Mama. Nadira mengangguk cepat. Elegan seperti biasa, rambut sang ibu disanggul rapi, wajahnya tampak tenang dan tak tersentuh usia. Bagus. Hari ini kamu harus tampil lebih rapi. Ada tamu yang akan hadir di makan siang nanti. Jangan membuat ayahmu kecewa. Bukan hanya hari ini, Mama. Mila ingin mengatakan itu. Bukan hanya hari ini aku harus tampil sempurna. Tapi sejak aku lahir, Mila hanya boleh terlihat dalam versi yang ditentukan orang lain. Ia tidak punya ruang lain. Saat mereka turun ke lantai bawah, Mila melihat rumah besar itu dengan mata yang sama seperti setiap pagi, kagum sekaligus tersesat. Tangga spiral marmer putih, lukisan-lukisan mahal yang tidak pernah ia sentuh, pajangan kristal, chandelier yang berkilau seperti ratusan bintang. Semua itu indah, tetapi tak ada satupun yang terasa seperti miliknya. Pintu ruang makan terbuka. Tuan Dharma, ayahnya, seorang pria berwibawa dengan rahang keras dan rambut yang mulai memutih di bagian samping, sedang membaca laporan sambil menyeruput kopi. Pagi, ayah, sapa Mila pelan. Terlambat 5 menit, balas ayahnya tanpa menoleh. Nadira memberi isyarat halus, memaksa Mila duduk. Mila menelan ludah, mencoba tidak memperlihatkan rasa kesalnya. 5 menit saja sudah dianggap kesalahan besar di rumah ini. Ayahnya adalah sosok yang hidup dalam garis lurus, disiplin, teratur, dan keras. Tidak ada ruang untuk kelembutan. Tidak ada ruang untuk pertanyaan. Sementara itu, jadwal Mila telah tersusun rapi di atas meja. Tabel panjang dengan warna berbeda yang menunjukkan aktivitas dari pukul 5 pagi hingga 9 malam. Ada yang ingin ayah bahas? Tanya Nadira, mencoba memulai pembicaraan. Tuan Dharma menurunkan berkas dan menatap Mila dengan sorot mata evaluatif. Ada. Kita akan makan siang dengan Pak Gunawan hari ini. Anaknya, Rendra, juga ikut datang. Mila langsung kaku. Ini lagi, topik yang membuat tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Rendra, nama yang secara samar-samar ia kenali sebagai putra dari salah satu mitra bisnis ayahnya. Sejak beberapa bulan belakangan, Tuan Dharma sering sekali menyebut namanya, lalu melihat ke arah Mila seolah ingin memastikan ia menangkap maksud tersiratnya. Aku tidak. Mila hampir saja berbicara,
tetapi Nadira memotong dengan cepat. Tentu Mila siap, Dharma. Nadira tersenyum kepada suaminya, lalu menatap Mila dengan tegas. Mila hanya bisa mengangguk, tidak mempercayai suara sendiri. Dadanya terasa sesak. Ada sesuatu yang mendesak naik, seperti rasa takut yang menuntut keluar, tetapi ia menekannya kembali. Apa maksud ayah benar-benar serius? Mila memberanikan diri bertanya, suaranya terdengar lemah. Tentang Rendra? Tuan Dharma meletakkan sendok perlahan, gerakannya tenang tapi penuh tekanan. Pak Gunawan mempercayakan masa depan bisnis kita. Koalisi perusahaan akan berjalan jauh lebih lancar kalau dua keluarga ini bersatu. Dan kamu, Mila, kamu bagian dari rencana itu. Bagian dari rencana, bukan manusia. Nadira memegang tangan Mila, seolah memberi penghiburan, tetapi sentuhannya terasa asing. Ini untuk kebaikanmu juga. Rendra anak baik, sopan, terpelajar, dari keluarga terhormat. Kamu harus bersyukur. Mila merasa perutnya turun. Rasanya seperti seseorang menarik karpet dari bawah kakinya. Tapi, bagaimana kalau aku tidak menginginkan semua itu? Suara Mila pecah. Tuan Dharma menatapnya dingin. Kamu tidak dalam posisi memilih. Mila, kamu harus menjaga nama keluarga. Kalimat itu seperti tamparan. Sekali lagi, Mila bukan dirinya sendiri. Ia adalah perpanjangan tangan reputasi ayahnya. Sarapan berakhir dalam keheningan yang mengerikan, meninggalkan Mila dengan rasa tercekik. Ia menghabiskan kelas bahasa asing di ruang belajar tanpa fokus. Kata-kata tutor melayang entah kemana. Dunianya terasa kabur. Begitu kelas selesai, Mila tidak langsung menuju persiapan makan siang. Ia memutuskan berjalan pelan ke halaman belakang, ke taman rumah, satu-satunya tempat yang membuatnya merasa seperti manusia. Taman itu luas dan dipenuhi bunga yang tumbuh rapi. Mawar merah, hidrangea biru, lavender yang wanginya lembut, serta pepohonan rindang yang membuat udara terasa lebih sejuk dibanding area rumah lainnya. Disinilah Mila merasa bisa bernapas. Tidak ada tatapan menilai. Tidak ada jadwal. Tidak ada perintah. Ia menarik napas panjang. Wangi tanah dan rumput basah menenangkan dada yang sesak. Hari ini berat ya, Nona? Suara itu membuat Mila menoleh. Di antara rumpun bunga anggrek, berdirilah seorang pria berkulit sawo matang dengan pakaian kerja sederhana, kemeja abu-abu dan celana hitam usang. Anwar, tukang kebun keluarga sejak beberapa tahun lalu. Usianya sekitar akhir 20-an, postur tubuhnya tegap namun sikapnya selalu tenang. Ia sering terlihat sendirian, bekerja dalam diam, mengurus taman dengan ketelitian tinggi. Mila sebenarnya sering melihatnya, tapi tak pernah memperhatikan dengan benar. Mungkin karena ia selalu terburu-buru menjalani hidup. Tapi hari ini, Anwar terasa seperti satu-satunya hal yang stabil ketika semuanya lain runtuh. Mila tersenyum tipis. Kelihatannya begitu, ya? Anwar menunduk sedikit, sopan. Maaf kalau saya lancang. Tapi wajah Nona terlihat lelah. Ia tidak berbicara dengan nada kasihan, tidak pula ikut campur. Hanya pengamatan tulus. Justru itu yang membuat Mila hampir ingin menangis. Betapa jarangnya ada orang yang benar-benar melihat perasaannya. Ayahku, ingin aku bertemu seseorang lagi hari ini, ucap Mila pelan, tidak tahu kenapa ia membuka diri pada tukang kebun. Anwar berhenti merapikan pot. Ia mengangkat wajah, menatap Mila hati-hati. Seseorang yang Nona inginkan, atau yang mereka inginkan. Mila menahan napas. Tidak ada yang pernah bertanya seperti itu. Semua orang selalu menganggap hidup Mila sudah dipetakan. Bahwa ia hanya harus menerima. Yang mereka inginkan, jawab Mila. Bukan aku. Anwar tidak memberi nasihat. Tidak menyela. Tidak memaksakan pendapat. Ia hanya mendengarkan. Dan itu terasa lebih melegakan daripada kata-kata panjang yang menutupi realita. Angin berembus pelan, membuat rambut Mila tertiup ke belakang. Di antara keheningan taman, ia bertanya dengan suara sangat kecil, apa hidup semua orang selalu ditentukan orang lain? Anwar. Anwar memandang bunga-bunga yang dirawatnya. Hidup saya banyak ditentukan keadaan, Nona. Tapi bukan orang. Mila menunggu, dan Anwar menambahkan, saya miskin.
Jadi pilihan saya sedikit. Tapi tetap, saya bisa memilih apa yang ingin saya perjuangkan. Simbol. Tapi kalimat itu masuk langsung ke dada Mila. Ia duduk di bangku kayu dekat kolam mini, mencoba menenangkan pikiran. Anwar melanjutkan pekerjaannya, tetapi Mila bisa merasakan ia tidak pergi jauh. Seolah menjaga jarak sopan tetapi tetap berada dalam jangkauannya jika ia ingin bicara. Untuk pertama kalinya, Mila merasa aman bersama seseorang. Mereka tidak berbicara banyak setelah itu. Mila hanya menonton gerakan Anwar yang merapikan tanaman, dan entah mengapa, melihat tangan Anwar yang bekerja dengan teliti membuatnya merasa damai. Ada sesuatu tentang kesederhanaan itu yang membuat hatinya hangat. Ia tidak tahu apakah ini awal dari sesuatu. Ia tidak tahu apakah ia boleh merasakannya. Yang ia tahu hanya satu. Untuk pertama kalinya, Mila benar-benar hidup di tempat yang tidak dipilihkan siapapun, taman itu. Dan pria yang tak pernah diperhitungkan oleh keluarganya, menjadi orang pertama yang menyadari betapa tertekannya ia selama ini. Pagi selalu datang pelan bagi Anwar, seolah memberi waktu agar lelaki itu bisa menyesuaikan dirinya dengan dunia yang tak selalu ramah padanya. Di kamar kecil yang ia sewa di belakang kompleks rumah keluarga Dharma, suara ayam tetangga dan derit sepeda motor tua milik penjaga malam sudah menjadi alarm alamiah yang membangunkannya setiap hari. Jam dinding menunjukkan pukul 5. Langit masih gelap kebiruan, namun Anwar sudah duduk di tepi ranjang, menunduk sambil merapikan napas. Hidup di kota tidak pernah mudah. Tapi setiap kali pikirannya melayang ke kampung, ke wajah adiknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah, Anwar tahu perjuangannya tidak boleh berhenti. Ia datang ke kota bukan untuk menjadi kaya. Ia datang untuk memberi kesempatan pada keluarganya, sesuatu yang tidak pernah mereka punya sebelumnya. Ia berdiri, mengenakan kemeja abu-abu yang sudah mulai pudar warnanya, dan mengambil ember kecil berisi perlengkapan membersihkan taman. Rambutnya dipotong sederhana, wajahnya bersih tanpa banyak ekspresi, tapi mata Anwar selalu menyeratkan sesuatu yang lain, ketenangan. Ia tidak banyak bicara, bukan karena tidak mampu, tapi karena ia tahu kata-kata harus ditempatkan pada waktu yang tepat. Saat keluar dari kamar, udara dingin pagi menyambutnya. Tetes embun masih menempel di dedaunan, dan aroma tanah lembab membuat paru-parunya terasa lega setiap kali ia menarik napas. Sudah 3 tahun Anwar bekerja sebagai tukang kebun di rumah keluarga Dharma. Selama itu pula ia menjadi saksi tanpa suara dari bagaimana rumah megah itu berdiri seperti benteng kokoh yang menyembunyikan banyak rahasia di dalamnya. Ketika ia masuk ke area taman, sinar matahari mulai menyelinap di antara daun pohon Acer Jepang. Ia memulai rutinitasnya. Memeriksa kelembapan tanah, mengecek batang pohon mana yang butuh dipangkas, memperhatikan bunga mana yang tidak tumbuh baik. Pekerjaan ini membuatnya merasa hidup. Setiap tanaman yang tumbuh adalah pengingat bahwa hal-hal kecil yang dirawat dengan hati bisa menghasilkan sesuatu yang indah. Namun, keindahan itu seringkali tidak dilihat siapapun. Para pekerja di rumah besar itu biasanya hanya melintas sambil memberi instruksi atau komentar singkat. Beberapa dari mereka menganggap pekerjaannya rendah, seolah ia bagian dari latar belakang yang tidak penting. Tapi Anwar tidak mempermasalahkan itu. Ia sudah cukup sering melihat dunia memperlakukan orang berdasarkan apa yang mereka kenakan atau di mana mereka hidup, bukan siapa mereka sesungguhnya. Pagi, War. Kau datang paling awal lagi, sapa salah satu penjaga keamanan sambil menyeruput kopi di pos jaga. Anwar tersenyum tipis dan mengangguk. Sudah biasa, Mas. Itu sebabnya Tuan Dharma senang sama kerjaanmu. Kau satu-satunya yang tak pernah telat. Kerja harus dilakukan dengan benar, jawab Anwar singkat. Ia tidak terbiasa memuji diri sendiri, walaupun ia tahu penjaga itu benar. Setelah percakapan kecil itu, Anwar kembali melakukan tugasnya. Ia mengangkat selang, menyiram bunga mawar putih, memeriksa batangnya satu persatu, memastikan tidak ada kutu. Bekerja di kebun keluarga Dharma sering membuatnya lupa waktu, dan ia tidak keberatan. Bekerja dengan tanah adalah hal paling jujur yang ia lakukan dalam hidupnya. Tanaman tidak pernah berbohong, tidak pernah menuntut apapun selain ketulusan. Sekitar pukul 7:30, ketika matahari sudah sepenuhnya muncul, Anwar mendengar langkah kaki pelan dari arah teras. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Langkah itu punya ritme yang berbeda, tidak terburu-buru namun teratur, lembut tapi ragu-ragu. Langkah seseorang yang ingin melihat sesuatu,
tapi tidak ingin terlihat. Mila. Sejak beberapa waktu terakhir, perempuan itu sering muncul di taman. Bagi Anwar, Mila bukan hanya anak majikan. Ia adalah pemandangan yang tidak pernah ia kira akan ada dalam kehidupannya. Seorang gadis dari dunia yang jauh berbeda dari dirinya, namun tampak begitu manusiawi saat berada di dekat bunga-bunga. Pagi itu Mila berdiri di dekat semak lavender, memakai gaun sederhana berwarna biru muda. Rambutnya terurai, wajahnya terlihat lelah meski tetap cantik dalam cara yang halus. Anwar melihat sekilas dari ekor matanya, tapi kembali fokus pada pekerjaannya. Ia tahu batas. Ia harus menjaga jarak. Namun, Mila tetap berdiri di sana, memandangi bunga-bunga dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik matanya, kesedihan yang tidak pernah diucapkan. Anwar diam-diam memperhatikannya. Ia tidak pernah melihat orang menyentuh kelopak bunga dengan begitu lembut seperti Mila. Gadis itu merunduk, menyentuhkan jemarinya pada lavender seolah bunga itu bisa menjawab isi hatinya. Dari gesturnya, dari cara ia menghela napas, dari ketenangan yang justru tampak rapuh. Anwar menyadari satu hal, Mila kesepian. Kesepian dalam rumah besar yang punya ratusan ruangan, kesepian dalam hidup penuh jadwal dan aturan, kesepian dalam status sebagai anak orang kaya yang dianggap harus bahagia hanya karena memiliki segalanya. Anwar tidak tahu kenapa hal itu membuat dadanya terasa sesak. Suara halus terdengar. Pagi. Mila menyapa lebih dulu. Itu bukan pertama kalinya ia menyapa. Tapi setiap kali itu terjadi, Anwar selalu bingung harus melakukan apa. Ia berhenti bekerja dan menunduk dalam, menunjukkan hormat. Selamat pagi, Nona. Mila tersenyum kecil. Boleh aku duduk di sini? Silakan, Nona. Taman ini milik Nona. Bukan milikku, koreksi Mila lirih. Milik ayah. Anwar tidak menanggapi. Ia tahu ada hal-hal yang tidak pantas ia komentari. Namun ia merasakan kesedihan itu, meskipun Mila mengucapkannya seolah sedang bercanda. Mila duduk di bangku kayu di sudut taman, dekat kolam kecil. Setelah beberapa menit hening, ia kembali berbicara. Anwar, kamu sudah lama kerja di sini. Anwar terkejut karena Mila menyebut namanya. Biasanya hanya kepala rumah tangga atau rekan sesama pekerja yang memanggilnya begitu. Ya, sudah 3 tahun, Nona. Aku jarang lihat kamu di depan rumah, ujar Mila. Kamu selalu di belakang. Saya mengurus semua tanaman di halaman belakang dan sebagian halaman samping. Depan biasanya dikerjakan oleh tim lain. Oh, Anwar kira percakapan akan berhenti di sana. Tapi Mila masih menatap tanaman-tanaman di depannya, matanya lembut, suaranya perlahan. Aku suka tempat ini. Di sini lebih tenang. Tidak seperti di dalam rumah. Anwar menelan ludah. Ia ingin berkata sesuatu untuk membuatnya merasa lebih baik, tapi takut salah. Jadi ia memilih kalimat yang paling aman. Taman memang tempat yang baik untuk menenangkan pikiran. Ya. Mila mengangguk, lalu menambahkan, aku merasa bisa napas kalau di sini. Ada jeda panjang. Anwar bekerja dalam diam, menggunting daun-daun kering, memindahkan pot kecil, sementara Mila duduk memandangi bunga seolah dunia luar tidak penting. Anwar berusaha tidak memandangi Mila terlalu lama, tapi sulit mengalihkan pandangan ketika sesuatu dalam dirinya berkata bahwa gadis itu sedang mencoba bertahan. Ia hanya bisa melihat. Ia hanya tukang kebun. Namun di balik pikirannya yang disiplin, Anwar tidak bisa menyangkal bahwa Mila berbeda dari bayangannya tentang anak majikan. Ia tidak sombong, tidak memerintah, tidak memperlakukan para pekerja sebagai latar belakang. Mila berbicara padanya dengan kelembutan yang membuat Anwar tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Mila berbicara lagi. Anwar, kamu berasal dari mana? Anwar berhenti sejenak, lalu menjawab hati-hati. Dari sebuah desa kecil, Nona. 2 jam dari kota. Desa itu, ya, sederhana saja. Banyak sawah. Apa keluargamu masih di sana? Ya, ibu dan adik saya. Mila menunduk sambil memainkan jarinya. Kamu menanggung banyak hal, ya? Anwar terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak tahu harus merespons apa.
Tidak ada majikan yang pernah bertanya sejauh itu sebelumnya. Tidak banyak, Nona. Hanya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Tetap saja, itu berarti kamu bertanggung jawab. Mila menatapnya, dan Anwar merasakan sorot itu seperti cahaya lembut yang menyusup ke celah-celah hidupnya. Itu tidak mudah. Untuk pertama kalinya, Anwar mengalihkan pandangan dari pekerjaannya, walau hanya sebentar. Tidak ada hidup yang mudah, Nona. Tapi kalau ada yang dijaga, itu membuat semuanya terasa layak. Mila tidak menjawab, tapi Anwar melihat ekspresi di wajahnya berubah, seolah ia sedang menelan kata-kata itu perlahan. Setelah beberapa saat, suara dari dalam rumah memanggil, menyuruh Mila bersiap untuk agenda berikutnya. Gadis itu berdiri dengan gerakan lambat, seolah tidak ingin meninggalkan taman. "Terima kasih, Anwar," katanya. Anwar mengerutkan alis. "Untuk apa, Nona?" Mila tersenyum lembut. "Untuk menjadi tempat aku bicara." Ia pergi sebelum Anwar bisa membalas. Ketika Mila menghilang masuk ke dalam rumah, Anwar berdiri diam cukup lama. Taman yang biasanya tenang terasa berbeda. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat detak jantungnya tidak begitu stabil. Ia mengembalikan gunting kebun ke meja, tetapi tangannya sempat berhenti. Ia tidak tahu gejolak apa yang muncul tadi, tapi satu hal pasti, senyum Mila dan sorot matanya terpatri jelas dalam kepalanya. Anwar bukan lelaki yang mudah terpengaruh. Hidup telah mengajarkannya untuk menempatkan jarak antara dirinya dan hal-hal yang berada di luar jangkauannya. Mila adalah salah satu hal itu, bahkan mungkin yang paling jauh dari semuanya. Namun pagi itu, ketika bunga-bunga lavender bergerak tertiup angin dan langkah Mila menjauh hingga hanya menyisakan aroma samar parfum lembutnya, Anwar merasa ada sesuatu dalam hidupnya yang berubah sedikit. Meski ia tidak berani mengakuinya, belum. Hanya satu interaksi sederhana di antara jutaan kemungkinan di kota besar, tapi entah mengapa, bagi Anwar, itu cukup untuk membuatnya sulit melupakan tatapan gadis itu hari itu. Sore hari selalu punya cara sendiri untuk membawa ketenangan. Di halaman belakang rumah megah keluarga Dharma, angin lembut menjalar pelan di antara pepohonan, membuat dedaunan seperti menari mengikuti iramanya. Mila mulai menjadikan tempat itu sebagai pelariannya. Setiap hari, setiap sore, setiap kali pikirannya sesak dan dadanya terasa sempit, langkahnya secara otomatis mengarah ke taman itu. Ke tempat yang tidak pernah dipedulikan keluarganya, namun justru menjadi satu-satunya bagian rumah yang membuatnya merasa hidup. Mila datang dengan langkah yang lebih pelan dari biasanya. Ia mengenakan gaun santai berwarna lembut, tidak terlalu mencolok, namun tetap terlihat mahal dari bahan dan potongannya. Ia membawa buku gambar, bukan karena benar-benar ingin menggambar, melainkan hanya agar ada alasan untuk duduk di bangku panjang dekat pohon Kamboja. Buku itu semacam tameng, menunjukkan bahwa ia melakukan sesuatu, padahal yang sebenarnya ia cari hanyalah ketenangan dan keberadaan seseorang yang tidak pernah memaksanya menjadi apapun. Anwar. Laki-laki itu sedang memangkas tanaman rambat ketika Mila tiba. Suara gunting kebun yang beradu dengan ranting kering terdengar jelas. Anwar memiringkan tubuhnya sedikit, seolah menyadari kehadiran Mila namun berusaha tetap fokus pada pekerjaannya. Ia tak pernah ingin terlihat melalaikan tugas, terutama karena orang-orang di rumah besar itu bisa saja salah menafsirkan kedekatannya dengan putri majikan. Namun Mila tidak peduli dengan semua batasan itu. Ia tidak memikirkan konsekuensi apapun ketika datang ke taman. Yang ia tahu, setiap kali ia berada di dekat tanaman dan aroma tanah basah, ia seperti dapat menarik napas lebih dalam. Dan setiap kali Anwar ada di sana, perasaan damai itu bertambah, entah kenapa. Mila mendekat beberapa langkah. "Anwar," panggilnya pelan. Anwar menoleh singkat, lalu membungkukkan kepala. "Iya, Nona Mila." Ia selalu memanggilnya begitu. Formal, menjaga jarak, sopan. Tapi bagi Mila, panggilan itu tidak mengganggu. Justru sebaliknya, ia merasa dihargai. Tidak seperti orang-orang di dunia sosialita yang memanggilnya dengan nada dibuat-buat atau terlalu antusias, seolah ia adalah simbol status, bukan manusia. Mila berjalan mendekat ke tanaman yang sedang dirawat Anwar. "Ini tanaman apa?" tanyanya, menyentuh daun yang berbentuk bulat memanjang dengan ujung yang sedikit runcing. Anwar menjawab tanpa ragu, "Philodendron. Tanaman ini mudah tumbuh kalau tempatnya teduh.
Perawatannya sederhana, tapi tetap harus rajin dicek supaya tidak busuk akar. Cara Anwar menjelaskan selalu tenang, tidak tergesa-gesa. Seperti seseorang yang benar-benar ingin memastikan lawan bicaranya mengerti. Mila memperhatikan tangannya yang penuh tanah, caranya memegang batang tanaman dengan hati-hati seolah itu makhluk hidup yang rapuh. Mila mengangguk pelan. Cantik, ya? Tanamannya atau? Anwar hampir saja menyelesaikan kalimatnya, tapi ia segera menahan diri. Ia sadar bahwa satu kata saja bisa salah diartikan. Ia harus tetap menjaga batas. Mila tersenyum tipis. Tanamannya. Anwar mengangguk, lega karena tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Ia kembali memangkas daun kering dan memindahkan tanah ke pot baru. Mila memperhatikan setiap gerakannya. Ada sesuatu yang mengalir lembut dari cara Anwar bekerja. Kesabaran, ketekunan, dan ketulusan. Diam-diam, Mila duduk di bangku dekat pohon Kamboja. Boleh aku bertanya sesuatu lagi? Anwar meletakkan gunting kebunnya. Silakan. Kenapa kamu suka merawat tanaman? Mila membuka bukunya dan pura-pura menggambar garis-garis abstrak. Anwar berpikir sejenak sebelum menjawab, karena tanaman tidak menuntut apapun. Mereka hanya butuh dirawat secukupnya. Kalau kita menyirami, memberi cahaya, dan membersihkan bagian yang mati, mereka tumbuh dengan sendirinya. Tidak ada yang marah, tidak ada yang menilai. Tidak ada suara, hanya tumbuh. Jawaban itu membuat dada Mila terasa hangat sekaligus perih. Ia menghirup napas panjang, menatap daun-daun yang berayun pelan. Aku iri, katanya akhirnya. Anwar sempat bingung. Iri kepada tanaman? Mila mengangguk pelan. Mereka bisa tumbuh sesuai bentuknya sendiri. Mereka tidak dipaksa menjadi sesuatu yang mereka tidak inginkan. Anwar menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sorot sedih di mata Mila, yang membuatnya sadar bahwa gadis itu membawa beban lebih banyak daripada yang terlihat. Tapi ia tidak berani bertanya lebih jauh. Mila menggambar garis yang semakin kacau. Kadang aku merasa hidupku seperti tanaman yang dipaksa tumbuh di pot terlalu kecil. Airnya tidak pernah kurang, cahaya cukup, pupuk terbaik, tapi tidak bisa bergerak. Tidak bisa memilih tempat tumbuh sendiri. Anwar tidak menyela. Ia duduk perlahan di tanah, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk mendengarkan. Cara ia memberi ruang penuh perhatian tanpa menyela membuat Mila merasa aman. Aman untuk bercerita, aman untuk membuka hal-hal yang selama ini disimpannya rapat-rapat. Sejak kecil, aku selalu dijadwalkan, lanjut Mila. Aku harus mengikuti apapun yang ayahku tentukan. Kursus piano karena itu terlihat elegan. Kelas public speaking karena katanya aku harus siap menghadapi media. Gala dinner, seminar bisnis, semua itu bukan pilihanku. Suara Mila melemah. Aku bahkan tidak tahu, aku ini sebenarnya siapa kalau semua pilihanku selalu dibuatkan orang lain. Anwar memahami meski ia tidak pernah hidup di dunia yang seperti itu. Ia tahu rasanya tidak punya pilihan, tapi versinya berbeda. Ia terbatas oleh keadaan ekonomi, bukan tuntutan status. Meski begitu, ia dapat merasakan kesedihan yang sama, keinginan untuk menentukan arah hidup sendiri. Nona Mila, Anwar berkata hati-hati, kalau tidak nyaman bercerita, tidak perlu memaksa diri. Saya hanya mendengarkan. Mila tersenyum lemah, bukan karena senang, tapi karena merasa tersentuh. Justru itu, kamu tidak memaksaku. Kamu tidak memintaku untuk menjadi seperti apapun. Dan itu, jarang sekali terjadi padaku. Ia menutup bukunya, menatap tanah basah di bawah kakinya. Dulu aku pikir punya segalanya adalah hal yang membahagiakan. Tapi ternyata tidak. Terkadang aku hanya ingin bicara tanpa harus dihakimi. Tanpa jadi bahan gosip. Tanpa dilihat sebagai putri Tuan Dharma. Anwar terdiam. Ia ingin mengatakan bahwa Mila berhak bahagia seperti orang lain. Namun ia sadar, kata-kata itu bisa berlebihan. Ia bukan siapa-siapa, hanya tukang kebun yang bekerja untuk keluarganya. Namun Mila tidak membutuhkan jawaban rumit. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang mau tetap berada di sana. Mila kembali menggambar, lebih tenang kali ini. Apa kamu tidak keberatan kalau aku sering datang ke sini? Tentu tidak, jawab Anwar pelan.
Taman ini milik keluarga. Saya hanya merawatnya. Tapi aku datang bukan untuk melihat taman, kata Mila lirih, hampir tidak terdengar. Anwar menunduk. Ia mengerti maksud Mila, tapi ia juga mengerti batas. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu terus berulang. Mila datang di waktu yang hampir sama setiap sore. Kadang ia membawa teh, kadang membawa roti yang tidak disentuh saat sarapan karena ia kehilangan nafsu makan. Kadang ia hanya duduk diam, menatap bunga-bunga sambil memainkan gelang di pergelangannya. Dan Anwar selalu ada di tempat yang sama, menggemburkan tanah, menyiram tanaman, atau sekadar memperbaiki pot yang retak. Percakapan mereka berkembang perlahan, seperti benih kecil yang tiba-tiba menemukan cahaya cukup. Mila mulai bercerita tentang sekolah, tentang bagaimana teman-temannya tidak pernah benar-benar menjadi teman karena semuanya penuh persaingan. Ia bercerita tentang rasa kesal ketika harus hadir di acara-acara yang tidak ia sukai, dan bagaimana hidupnya seakan dijadikan pajangan keluarga. Anwar hanya mendengarkan. Sesekali ia memberi komentar pendek, namun kebanyakan ia hanya membiarkan Mila mengeluarkan semua isi hatinya. Dan bagi Mila, itu lebih dari cukup. "Apa kamu tidak bosan mendengarkanku?" tanya Mila suatu sore, senyum kecil di bibirnya namun sorot matanya penuh kegelisahan. "Tidak," jawab Anwar jujur. "Saya lebih senang mendengarkan daripada bicara." "Kenapa?" Anwar mengusap tanah yang menempel di jari-jarinya. "Karena setiap orang pasti punya cerita yang tidak diketahui orang lain. Mendengarkan membuat saya ingat kalau hidup orang itu tidak selalu seperti yang terlihat." Mila terdiam sejenak, menatapnya dengan mata yang lebih lembut. "Kamu lebih mengerti manusia daripada kebanyakan orang yang hidup di rumah ini." Anwar hanya tersenyum tipis. "Saya hanya mencoba baik." Sejak saat itu, Mila mulai benar-benar membuka dirinya. "Aku takut pada ayahku," katanya suatu hari. "Bukan takut secara fisik, tapi takut membuatnya kecewa." Anwar tidak menertawakan, tidak menganggapnya berlebihan, tidak memberikan nasihat yang tidak diminta. Ia hanya berkata pelan, "Takut pada orang yang kita sayangi adalah hal yang wajar, Nona Mila. Tapi hidup tidak bisa dijalani hanya dengan rasa takut." Kalimat sederhana itu seperti mengetuk bagian terdalam hati Mila. Ia tidak tahu kenapa kata-kata Anwar begitu menenangkan, padahal ia sudah berkali-kali mendapat nasihat dari psikolog mahal. Mungkin karena Anwar berbicara tanpa kepentingan apapun, tanpa pamrih, tanpa agenda. Hari berganti hari. Mila mulai datang lebih cepat, lebih sering, bahkan kadang hanya untuk melihat bagaimana Anwar bekerja. Ia tidak pernah mengatakan secara langsung, tapi Anwar tahu gadis itu mulai bergantung pada kehadirannya. Dan disinilah konflik batin Anwar dimulai. Ia merasa cemas setiap kali Mila duduk terlalu dekat. Ia takut jika seseorang di rumah melihat mereka berbicara terlalu lama. Takut jika ada kesalahpahaman. Takut jika kedekatan ini membuatnya kehilangan pekerjaan. Tapi di sisi lain, setiap kali Mila tersenyum setelah bercerita panjang, setiap kali matanya yang redup kembali terlihat lebih hidup, Anwar merasa garis batas itu sulit dijaga. Ia tahu perasaan tegang itu bukan hanya tentang risiko. Ada hal lain yang ia takuti, ia takut terlalu peduli pada Mila. Suatu sore, setelah Mila bercerita tentang tekanan gala dinner yang baru saja dijalaninya, ia menatap Anwar dan berkata, "Kamu tahu, seandainya kamu bukan tukang kebun, mungkin kita bisa jadi teman." Anwar merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya dalam. Ia menunduk, memilih kata-kata dengan hati-hati. "Saya tidak masalah jadi apapun, Nona Mila, tapi saya tidak ingin membuat hidup Anda rumit." "Justru kamu membuat hidupku lebih ringan," bisik Mila. Keheningan melingkupi mereka. Bau tanah basah setelah disiram sore itu menyebar lembut, menciptakan ruang yang lebih intim dari biasanya. Mila memperhatikan tangan Anwar yang menutup pot. Tangan kuat, penuh tanah, tapi gerakannya lembut. Ia menatapnya lama. "Anwar, terima kasih sudah mau mendengarkan." Anwar mengangkat wajahnya. Ada kehangatan yang ia sembunyikan di balik sorot mata penuh hormat itu. "Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan." Mila tersenyum kecil. Kadang mendengarkan saja sudah sangat berarti. Sejak hari itu, sesuatu berubah. Mereka masih menjaga jarak, masih berbicara dengan sopan,
masih mengingat posisi masing-masing. Tapi ada nuansa baru di setiap percakapan. Sesuatu yang tidak diucapkan, tapi terasa. Mila semakin ingin datang ke taman, sementara Anwar semakin sulit menolak kehadirannya. Dan di antara bau tanah basah, suara daun yang bergesekan, serta senja yang turun perlahan, hubungan mereka tumbuh tanpa pernah direncanakan. Tanpa pernah diucapkan. Namun semakin hari, semakin sulit disangkal bahwa hubungan itu mulai melampaui sekadar nona dan tukang kebun. Dan itu baru permulaan. Sore itu, angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan bunga yang baru saja disiram. Cahaya matahari menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan lembut di atas tanah yang gembur. Mila kembali ke taman dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya, namun di dalam hatinya masih terselip rasa berat yang hanya bisa ia ungkapkan kepada satu orang, Anwar. Ia melihat Anwar sedang membenahi pot bunga yang retak. Tangan laki-laki itu cekatan, bergerak dengan teliti, meskipun jari-jarinya penuh tanah. Setiap gerakan yang ia lakukan, bagi Mila, adalah pemandangan yang menenangkan. Ada sesuatu yang berbeda dari caranya bekerja. Kesederhanaan, ketulusan, dan ketenangan yang tidak pernah ia temui dalam dunia keluarganya. "Hai, Anwar," sapa Mila pelan, tersenyum tipis. Anwar menoleh, tersenyum singkat, lalu membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. "Selamat sore, Nona Mila." Mila duduk di bangku kayu dekat kolam mini, menarik napas panjang. "Hari ini, aku ingin bicara lagi." Anwar meletakkan pot bunga, menatapnya dengan penuh perhatian, tetap menjaga jarak yang sopan. "Tentu, Nona. Silakan." Mila menunduk, menyibukkan tangannya dengan buku gambar yang dibawanya, meskipun ia tidak pernah membuka halaman-halamannya. "Aku lelah, Anwar, lelah selalu dijadwalkan. Selalu menjadi versi yang diinginkan orang lain. Sejak kecil, semua pilihan hidupku sudah diatur. Sekolah, kegiatan, pertemanan, bahkan masa depanku." Suaranya melemah, hampir seperti bisikan. Aku ingin hidup seperti manusia biasa. Hidup yang bisa aku pilih sendiri. Aku ingin merasakan bebas, walaupun hanya sedikit." Anwar tetap diam, membiarkan Mila mengeluarkan semua rasa yang selama ini terpendam. Ia tahu, kata-kata yang terlalu cepat atau komentar yang terlalu bijak justru bisa merusak momen ini. Maka ia memilih diam, tetap berada di dekatnya, seperti pohon yang meneduhkan, memberi ruang sekaligus perlindungan. "Kadang, aku iri pada orang biasa," lanjut Mila, matanya menatap daun-daun yang bergoyang perlahan. "Mereka bisa pergi kemana saja, bermain dengan teman, membuat keputusan sendiri, bahkan gagal tanpa harus dituntut menjaga nama orang tua." Ia menelan ludah, menahan air mata yang ingin jatuh. "Aku merasa terkekang sejak lahir." Anwar menunduk sedikit, matanya menatap tanah, seolah mengumpulkan kata-kata yang tepat. "Saya mengerti, Nona Mila, walaupun saya tidak pernah hidup di dunia seperti itu. Tapi rasanya, setiap orang punya beban sendiri, berbeda-beda. Dan kadang beban itu membuat kita merasa terjebak." Mila menoleh, sorot matanya lembut, penuh rasa ingin tahu. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak merasa terjebak?" Anwar tersenyum tipis, tapi matanya serius. "Karena saya memilih jalan saya sendiri, Nona. Saya bekerja di sini bukan karena saya ingin kaya atau terkenal. Saya melakukannya untuk keluargaku, ibu dan adik saya di kampung. Kalau saya tidak merantau, mereka tidak bisa sekolah dengan layak. Hidup saya sederhana, tapi setiap hari saya merasa ada tujuan. Itu membuat semuanya terasa layak." Mila terdiam, mencoba mencerna jawaban itu. Ada sesuatu dalam kesederhanaan Anwar yang membuat hatinya kagum. Tidak ada ambisi untuk membalas dendam, tidak ada keinginan untuk mencari pengakuan, tidak ada keributan yang memusingkan. Hanya ketulusan dan tanggung jawab yang membuat setiap kata dan tindakannya bermakna. "Anwar, aku mengagumi kamu," kata Mila akhirnya, suaranya lembut tapi penuh ketulusan. "Aku jarang melihat orang yang begitu tulus. Yang tidak peduli pada status atau jabatan. Yang peduli pada hal-hal kecil, tapi bermakna." Anwar menunduk, sedikit cemas. Kata-kata Mila membuatnya merasa hangat, namun sekaligus waspada.
Ia tahu, setiap interaksi dengannya bisa dianggap berlebihan oleh orang-orang di rumah ini. Ia tidak ingin hubungan mereka menimbulkan masalah. Namun ia juga tidak bisa menghindar. Ada sesuatu tentang Mila yang membuatnya ingin tetap berada di dekatnya. Memastikan gadis itu tersenyum meski hanya sedikit. Hari-hari berikutnya, Mila mulai rutin ke taman, hampir setiap sore. Ia datang membawa teh, roti, atau kadang hanya duduk diam sambil menatap bunga. Percakapan mereka mulai lebih panjang. Mila menceritakan tentang tekanan yang ia rasakan di rumah, tentang pelajaran yang membuatnya frustrasi, tentang gala dinner yang harus dihadirinya, dan tentang rasa kosong yang selalu ia rasakan meski hidup dikelilingi kemewahan. Anwar mendengarkan tanpa menyela. Ia hanya menanggapi dengan kalimat singkat atau senyuman lembut. Namun kehadirannya memberi Mila ruang untuk berbicara tanpa takut dihakimi. Ia merasa dirinya dianggap manusia, bukan sekadar putri CEO. Dan setiap kali Mila pulang, ada rasa hangat tersisa di hatinya, rasa bahwa seseorang benar-benar melihatnya. Namun, dengan semakin dekatnya hubungan mereka, Anwar mulai merasa cemas. Ia tahu interaksi mereka berpotensi berbahaya. Pekerja lain mulai menaruh curiga. Ada yang memperhatikan Mila terlalu sering berada di taman, terlalu lama berbicara dengan tukang kebun. Ia tahu jika ada yang melaporkan, ia bisa kehilangan pekerjaan. Dan bagi Anwar, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan penghasilan, tapi juga kehilangan tujuan yang membuat ia bertahan. Meski begitu, ia tidak bisa menahan dirinya. Setiap kali Mila datang, hatinya ingin memastikan gadis itu tersenyum. Setiap kali ia melihat mata Mila yang redup berubah cerah saat berbicara, ia merasa tugasnya bukan hanya merawat tanaman, tapi juga menjaga kebahagiaan seorang gadis yang terlalu sering merasa tertekan. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Mila duduk di bangku yang sama. Anwar, suaranya lembut, hampir berbisik. Aku senang kamu di sini. Aku merasa lebih baik kalau ada kamu. Anwar menunduk, matanya menatap tanah, menahan kata-kata yang hampir terucap. Saya senang bisa membantu, Nona Mila. Itu sudah cukup bagi saya. Mila tersenyum, tapi ada kesan rindu yang samar. Kadang aku merasa, kamu satu-satunya orang yang benar-benar mengerti aku. Kata-kata itu membuat dada Anwar terasa sesak. Ia tahu, semakin lama hubungan mereka tumbuh, semakin sulit menjaga batas. Tapi ia tidak bisa menolak. Ia tidak ingin gadis itu merasa sendirian. Maka ia hanya menatapnya dengan lembut, memberikan senyum yang hangat, dan tetap diam. Tak jarang, setelah Mila pulang, Anwar berdiri di taman cukup lama, memandangi tempat yang baru saja ditinggalkannya. Aroma tanah basah masih tersisa, bunga-bunga masih bergoyang perlahan diterpa angin sore. Dan di tengah semua itu, Anwar merasakan benih ketertarikan mulai tumbuh, perlahan, tapi pasti. Mila mulai menunggu kehadiran Anwar. Setiap kali hari terasa berat, pikirannya otomatis tertuju pada taman. Bahkan ketika jadwalnya padat, ia akan menyelundupkan beberapa menit untuk duduk di bangku itu, melihat cara Anwar merawat tanaman, mendengar suaranya, merasa damai sejenak. Anwar, di sisi lain, semakin merasa wajib memastikan Mila tersenyum. Tidak hanya sebagai majikan, tapi sebagai seseorang yang peduli. Rasa tanggung jawab itu bercampur dengan perasaan yang belum pernah ia akui sebelumnya. Perasaan yang membuatnya waspada, takut jika terlalu dekat, takut jika terlalu peduli. Sementara itu, pekerja lain mulai curiga. Beberapa di antaranya mulai berbisik tentang Mila yang terlalu sering berada di taman, berbicara dengan Anwar terlalu lama, bahkan sampai beberapa kali terlihat tersenyum lebih lebar dari biasanya. Gosip kecil mulai muncul, tapi Anwar tetap tenang. Ia tidak bisa berhenti berada di dekat Mila, meskipun resikonya meningkat setiap hari. Hari-hari mereka terus berulang. Percakapan semakin dalam, rasa percaya semakin erat. Mila mulai menganggap taman itu sebagai tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri. Tempat di mana ia bisa berbagi rasa takut, rasa frustasi, dan kebahagiaannya yang jarang muncul. Dan Anwar menjadi bagian penting dari dunia itu, satu-satunya yang benar-benar hadir tanpa tuntutan, tanpa penghakiman. Meski begitu, keduanya masih menyangkal perasaan yang mulai tumbuh. Mereka menutup mata terhadap kenyataan bahwa kedekatan mereka bukan sekadar persahabatan. Tapi setiap senyum Mila,
Setiap kali ia menatap tanaman dengan rasa kagum, setiap kata yang ia ucapkan kepada Anwar, menanam benih yang semakin sulit diabaikan. Mila pulang sore itu dengan hati sedikit lebih ringan. Anwar kembali ke pekerjaannya, tapi ia berhenti sesekali untuk memandangi taman, memikirkan gadis yang perlahan mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Mereka tidak pernah mengatakannya, mereka tidak pernah mengakui apapun, tapi satu hal pasti, ruang curhat di antara bau tanah basah itu telah menjadi ruang istimewa bagi keduanya. Sebuah tempat di mana rahasia terpendam dan perasaan yang tidak diungkap mulai tumbuh, mengikat hati tanpa disadari. Dan di balik keheningan taman, di antara aroma bunga dan tanah lembab, sebuah hubungan baru mulai berkembang. Rapuh, penuh ketakutan, namun juga penuh harapan. Benih-benih itu tidak terlihat, tetapi setiap detik yang mereka habiskan bersama menumbuhkannya perlahan, siap suatu hari mekar menjadi sesuatu yang lebih besar dari sekadar persahabatan. Hari itu, udara di rumah keluarga Dharma terasa lebih berat daripada biasanya. Matahari pagi tampak seperti tergantung malas di langit. Cahayanya hangat namun tidak mampu mengusir kegelisahan yang memenuhi ruang-ruang rumah megah itu. Mila duduk di sofa ruang tamu, tangannya gemetar halus, sementara ayahnya, Tuan Dharma, berdiri di hadapannya dengan raut wajah serius, setengah marah, setengah tak sabar. "Besok malam, kamu akan menghadiri makan malam keluarga Rendra," ujar Tuan Dharma tegas, nada suaranya tidak bisa ditawar. "Ini kesempatan penting bagi keluarga kita. Kau akan mengenal calonmu dan membangun hubungan yang baik. Jangan menolak, dan jangan membuat masalah." Mila menunduk, napasnya tersengal. Kata-kata itu terasa bagai belenggu baru yang menempel lebih erat di pundaknya. "Tapi, ayah, aku tidak tahu apakah aku siap." Suaranya bergetar. Tuan Dharma menekankan kata-kata terakhirnya. "Mila, cukup. Ini bukan soal kesiapanmu, tapi kewajibanmu. Aku tidak ingin mendengar alasan. Kau anakku, dan kau tahu apa yang terbaik untuk nama baik keluarga." Mila menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Hatinya sesak. Ia merasa seperti boneka yang diatur tangan orang lain. Hanya bisa bergerak sesuai arahan, tanpa suara, tanpa pilihan. Ia menunduk, matanya berair, mencoba menahan air mata yang ingin tumpah. Begitu Tuan Dharma meninggalkan ruangan, Mila berjalan terpincang ke balkon. Ia merasakan sejenak angin sore yang dingin, namun hatinya tetap panas. Dunia terasa runtuh. Ia tidak tahu harus lari kemana, tidak ada tempat di rumah yang membuatnya aman selain satu. Taman belakang, tempat di mana Anwar selalu ada. Dengan langkah cepat namun ragu, ia menuruni tangga belakang, melewati lorong yang biasanya sepi. Setiap langkahnya membawa kepanikan yang semakin menguat. Sesampainya di taman, ia melihat Anwar sedang merapikan bunga mawar. Mata Anwar menangkap kehadirannya, dan meskipun ia biasanya tetap menjaga jarak, kali ini ada kerutan khawatir di dahinya. "Anwar, aku tidak tahu harus bagaimana." Suara Mila pecah, bahunya bergetar. Ia tidak bisa menahan air mata lebih lama lagi. Ayah ingin aku menikah dengan Rendra. Aku tidak mencintainya. Aku tidak ingin, tapi aku tidak bisa menolak." Anwar segera meletakkan alat kebunnya, berjalan mendekat dengan hati-hati. Ia menunduk sedikit, menahan diri agar tidak terlalu dekat, namun tetap ingin memberikan rasa aman. "Tenang, Nona Mila, tarik napas pelan. Coba bicarakan semuanya padaku. Aku mendengar." Mila menangis lebih deras. Suara isaknya bergema di antara pohon-pohon dan semak-semak, bercampur aroma tanah basah dan bunga yang baru disiram. Ia merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal runtuh dalam hitungan menit. "Aku tidak bisa, aku tidak mau menikah. Aku belum siap, dan aku bahkan tidak tahu apa itu cinta. Aku takut, Anwar, takut seumur hidupku dikendalikan orang lain." Anwar berdiri di dekatnya, tetap tenang, tapi hatinya bergejolak. Biasanya ia hanya pendengar, bukan penengah atau penyelamat dalam situasi emosional seperti ini. Namun melihat Mila begitu rapuh, ia merasa ada kewajiban yang lebih dari sekadar menjaga taman. Ia ingin melindungi gadis itu, meski sadar batas sosial dan ekonomi mereka begitu jelas. "Mila, aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan," katanya pelan, suaranya rendah, hampir berbisik. "Aku bukan siapa-siapa.
Nona, aku hanya tukang kebun. Tapi aku bisa mendengarkanmu. Aku bisa ada di sini untukmu. Mila mengangkat wajahnya, matanya basah, memandangi Anwar dengan pandangan yang penuh harap. Hanya itu saja yang aku butuhkan, Anwar. Hanya ingin ada seseorang yang mendengar aku. Seseorang yang tidak menghakimi, tidak meminta aku tersenyum palsu, dan tidak menuntutku menjadi sempurna. Anwar mengangguk, merasakan jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ia ingin berkata lebih, ingin menghibur Mila, ingin menenangkan semua ketakutannya. Tapi ia sadar, setiap kata yang terlalu dekat bisa dianggap lebih dari sekadar sopan santun. Ia harus berhati-hati, tetap menjaga batas. Namun kali ini, batas itu terasa rapuh. Karena ia melihat betapa hancurnya Mila, dan hatinya tidak bisa diam. Aku akan di sini, Nona, aku akan tetap di sini. Mila menunduk, bahunya masih bergetar, tapi sedikit lebih tenang. Terima kasih, Anwar. Aku benar-benar merasa lega kalau ada kamu di sini. Momen itu diam-diam menanamkan benih yang lebih dalam hati mereka berdua. Benih perhatian, benih rasa yang belum berani diakui. Mila mulai bergantung pada kehadiran Anwar, sementara Anwar mulai merasa penting untuk memastikan Mila tersenyum meski hanya sedikit, untuk menahan rasa panik yang muncul setiap kali membayangkan gadis itu dipaksa ke dalam perjodohan yang ia tidak inginkan. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi Mila. Ia harus menghadiri persiapan gala dinner dengan keluarga Rendra, belajar bersikap anggun di depan tamu, dan berpura-pura menikmati setiap momen yang tidak ia pilih. Namun setiap kali ia merasa sesak, setiap kali hatinya mulai runtuh, pikirannya secara otomatis tertuju pada taman dan Anwar. Ia mulai mengatur strategi kecil agar bisa menyelinap ke taman sebelum atau sesudah jadwal yang padat. Kadang ia hanya duduk diam, menyentuh daun atau memandangi bunga, merasakan ketenangan yang tak ia temui di ruang mewah rumahnya. Anwar selalu ada di sana, menunggu, mendengarkan, memberi rasa aman yang tak pernah diberikan siapapun. Namun kedekatan mereka mulai memunculkan rasa cemas di Anwar. Ia sadar bahwa perasaan yang ia rasakan untuk Mila tidak lagi sebatas simpati atau empati. Ada sesuatu yang lebih, perasaan yang tak semestinya dimiliki seorang tukang kebun terhadap putri majikan. Ia takut perasaan itu mengaburkan penilaian, takut jika orang lain melihat, takut jika semuanya berakhir buruk. Meski demikian, ia tidak bisa menghindar. Ia terus berada di sisi Mila, menenangkannya, mendengarkan setiap curahan hati, bahkan ketika gadis itu menangis hingga bahunya bergetar. Ada rasa tanggung jawab yang muncul, bukan hanya sebagai tukang kebun, tetapi sebagai seseorang yang peduli, yang mulai merasakan kedekatan yang lebih dari sekadar profesional. Suatu sore, saat langit mulai meredup, Mila duduk di bangku kayu, wajahnya tertunduk, suara lirih. Aku merasa hidupku akan hancur jika aku harus menikah dengan Rendra. Aku tidak mencintainya, Anwar. Aku bahkan tidak tahu apa itu cinta. Bagaimana bisa mereka memutuskan hidupku sebelum aku sempat memilih? Anwar mendekat perlahan, menatapnya dengan mata penuh empati. Aku tahu, Nona, aku tahu rasanya terpaksa. Tapi kau tidak sendirian. Aku di sini. Aku akan mendengar semua yang kau rasakan. Mila menatapnya, air mata masih menetes di pipinya. Hanya itu yang aku butuhkan. Hanya ingin ada seseorang yang benar-benar peduli. Anwar menghela napas panjang, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu hubungan mereka berisiko. Ia sadar akan perbedaan sosial dan ekonomi yang begitu jelas. Ia sadar bahwa setiap langkah yang terlalu dekat bisa dianggap salah. Namun ia juga tahu, jika ia tidak ada untuk Mila sekarang, gadis itu bisa hancur di bawah tekanan yang tidak ia pilih sendiri. Jangan takut, Nona, kau akan baik-baik saja, katanya pelan. Aku tidak bisa mengubah dunia di luar sana, tapi aku bisa ada di sini, untukmu. Mila menunduk, mendekat, hampir menyentuh tangan Anwar, tapi menghentikan diri. Hatinya bergejolak. Ada rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, namun juga rasa takut. Takut jika hubungan ini diketahui, takut jika Anwar ditinggalkan, takut jika semua yang ia rasakan dianggap salah. Hari demi hari, rasa cemas itu terus membayangi Mila. Tapi setiap kali ia melihat Anwar, mendengar suaranya yang menenangkan,
Merasakan kehadirannya, ia mulai menemukan keberanian sedikit demi sedikit. Keberanian untuk menghadapi tekanan ayahnya, keberanian untuk mengekspresikan perasaannya, bahkan keberanian untuk bermimpi tentang kehidupan yang bebas. Sementara itu, Anwar sendiri juga berada dalam dilema yang sama. Ia ingin melindungi Mila, ingin membantunya, ingin berada di sisinya dalam setiap kesulitan. Tapi ia sadar batas mereka terlalu jelas. Ia tahu, pada akhirnya, ia harus menyeimbangkan perasaan dan tanggung jawabnya. Setiap senyum Mila yang berhasil ia pertahankan adalah kemenangan kecil. Setiap air mata yang ia hentikan adalah pelipur lara bagi hatinya sendiri. Mila dan Anwar, di tengah taman yang basah dengan aroma tanah dan bunga, menciptakan dunia kecil mereka sendiri. Dunia di mana Mila bisa menjadi dirinya, dunia di mana Anwar bisa menjadi pelindung dan pendengar tanpa pamrih. Namun dunia itu rapuh, karena bayangan perjodohan dan batas-batas sosial selalu mengintai, siap menghancurkan ketenangan yang baru saja mereka temukan. Dan di tengah semua tekanan, ketakutan, dan dilema, satu hal jelas, hubungan mereka tidak lagi sekadar persahabatan. Ada sesuatu yang tumbuh, perlahan tapi pasti, sesuatu yang sulit diabaikan, sesuatu yang siap membawa mereka ke persimpangan tak terduga antara rasa takut dan perasaan yang mulai mengakar dalam hati masing-masing. Sore itu, taman belakang rumah keluarga Dharma dipenuhi aroma tanah basah dan bunga-bunga yang baru disiram. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang di antara pohon-pohon dan semak-semak. Mila berjalan pelan, memerhatikan setiap detail taman yang sudah begitu familiar. Setiap sudut, setiap bunga, setiap pot yang dirapikan Anwar terasa seperti bagian dari dunia yang selama ini hanya dimimpikannya. Namun kini, dunia itu nyata. Anwar sudah ada di sana, seperti biasa, menyibukkan diri dengan tanaman. Tangannya penuh tanah saat menatap pot bunga yang baru dipindahkan dari satu rak ke rak lain. Tatapannya penuh konsentrasi, namun matanya sesekali menoleh ke arah pintu taman, seperti menunggu seseorang. Mila tersenyum tipis melihat itu. Ia tahu, bahkan sebelum ia mendekat, Anwar selalu menunggu kehadirannya. Ada rasa hangat yang menyelimuti hati Mila, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya di tengah hidup yang serba mewah namun sepi. "Hai, Anwar," sapanya lembut. Anwar menoleh, tersenyum singkat, menunduk sedikit. "Selamat sore, Nona Mila." Mila melangkah lebih dekat, tanpa merasa canggung. Kali ini, ia membawa sekantung tanah baru yang akan ia bantu pindahkan. Ia tersenyum sambil menyerahkan kantong itu ke Anwar. "Aku bisa bantu." Anwar menatapnya sebentar, matanya berbinar. "Kalau begitu, hati-hati ya. Tanah ini berat." Mila mengangguk, dan mereka mulai memindahkan tanah ke pot yang lebih besar. Tanah itu tumpah sedikit, mengenai kaki mereka, dan tanpa sengaja, mereka tertawa. Tawa itu ringan, hangat, dan terasa begitu asing bagi Mila yang biasanya selalu tegang di hadapan keluarga atau tamu penting. "Aduh, tanahnya tumpah lagi," keluh Mila sambil menepuk-nepuk pakaian yang terkena kotoran. "Tidak apa-apa, Nona. Kita bersihkan saja," jawab Anwar sambil tersenyum. Ada kedekatan alami dalam momen itu, sesuatu yang tidak perlu diatur, dan membuat hati Mila berdegup lebih cepat. Setelah selesai, mereka duduk di bangku kayu dekat kolam mini. Mata Mila menatap Anwar dengan rasa kagum yang semakin sulit disangkal. Setiap gerakannya, setiap senyumnya, setiap kata yang ia ucapkan, membuat Mila merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai memperhatikan detail kecil tentang Anwar, cara tangannya mengerjakan tanaman, cara ia menatap bunga seolah mengerti setiap rahasia mereka, cara ia tersenyum lembut ketika melihat Mila. Semua itu membuat hati Mila bergetar, sesuatu yang membuatnya merasa hidup dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di rumah mewahnya. Mila mulai membayangkan masa depan yang berbeda. Bukan sebagai putri konglomerat yang selalu dikekang, selalu dijadwalkan, selalu menjadi pajangan keluarga. Melainkan sebagai seseorang yang bebas memilih, yang memiliki hak untuk menentukan arah hidupnya sendiri. Pikiran itu membuat dada Mila sesak sekaligus lega. Ia ingin melawan takdir yang telah ditentukan untuknya, tetapi masih ada rasa takut. Takut pada ayahnya, takut pada dunia yang penuh aturan dan ekspektasi, takut pada konsekuensi yang mungkin muncul. Anwar sendiri mulai merasakan dilema yang semakin berat.
Setiap kali melihat Mila tersenyum, setiap kali mendengar tawa ringannya, setiap kali melihat matanya yang berbinar, Anwar sadar bahwa hatinya mulai bergerak ke arah yang ia sendiri tidak berani akui. Ia takut pada perasaan itu. Ia takut jika dirinya terlalu dekat, terlalu peduli, akan membawa masalah. Ia takut bahwa kenyataan sosial dan perbedaan ekonomi akan menjadi penghalang yang tidak bisa ia atasi. Maka ia mulai berusaha membatasi interaksi mereka, tidak terlalu lama berada di dekat Mila, menjaga percakapan tetap singkat, berusaha mengendalikan perasaan yang semakin membara. Namun langkah itu membuat Mila sedih. Ia tidak mengerti mengapa Anwar mulai terlihat menjaga jarak, mengapa matanya tidak lagi berbinar seperti dulu, mengapa senyumannya terasa sedikit lebih kaku. Hatinya terasa hampa, seperti kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Namun ia tidak berani bertanya terlalu jauh. Ia hanya merasakan kegelisahan, sebuah rasa kehilangan yang baru ia sadari ketika mulai bergantung pada kehadiran Anwar. Di sisi lain, tekanan dari dunia luar semakin meningkat. Rendra, anak rekan bisnis ayah Mila, semakin agresif dalam mendekatinya. Ia mengirim pesan yang manis namun mengintimidasi, muncul di depan rumah dengan alasan bisnis, bahkan sesekali memaksa pertemuan yang membuat Mila semakin cemas. Setiap kali bayangan Rendra muncul, Mila merasa seolah seluruh dunia menekan dirinya, menutup ruang kebebasan yang baru ia rasakan bersama Anwar. Suatu sore, setelah melewati jadwal yang melelahkan, Mila berlari ke taman. Ia menangis, bahunya bergetar, mencoba menyingkirkan semua ketegangan dan ketakutan yang menumpuk. Anwar, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak ingin, tapi aku tidak punya pilihan. Suaranya pecah, penuh emosi. Anwar segera berdiri di dekatnya, menatapnya dengan lembut, mencoba menenangkan hati gadis itu. Tenang, Nona, tarik napas. Aku di sini, tidak akan pergi. Ceritakan semuanya padaku. Mila menunduk, menutup wajah dengan tangan, dan air mata terus mengalir. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Bayangan perjodohan, tekanan keluarga, dan kedekatan Rendra semuanya terasa seperti jebakan yang menyesakan. Ia ingin melawan, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Anwar menghela napas, hatinya bergejolak. Ia ingin memeluk Mila, ingin mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, ingin menjadi pelindungnya. Namun ia sadar batas mereka terlalu jelas. Ia hanya bisa menepiskan sedikit rambut Mila dari wajahnya dan berkata lembut, "Aku di sini, Nona. Aku akan tetap di sini." Momen itu, sederhana namun penuh makna, membuat kedekatan mereka semakin erat. Mila mulai merasa Anwar bukan hanya tukang kebun, bukan hanya pendengar, tetapi seseorang yang memahami dirinya, yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar putri CEO. Perasaan itu tumbuh perlahan, membuatnya berani bermimpi tentang hidup yang berbeda, tentang kebebasan yang selama ini terasa jauh. Sementara itu, Anwar berjuang dengan perasaannya sendiri. Setiap detik yang ia habiskan di dekat Mila, membuatnya semakin sulit menahan rasa yang tumbuh. Ia ingin melindungi, ingin mendengar, ingin membuatnya tersenyum, tetapi sekaligus takut pada kenyataan bahwa ia bukan bagian dari dunia Mila. Ia tahu, satu langkah yang salah bisa menghancurkan segalanya, dan ia tidak siap menghadapi konsekuensi itu. Hari-hari mereka terus bergulir. Setiap kali Rendra mendekat, Mila mencari alasan untuk ke taman, mencari Anwar, mencari ruang aman yang hanya ia temukan di sana. Kadang mereka duduk berjam-jam, membicarakan hal-hal ringan, merawat bunga, tertawa saat tanah tumpah, atau hanya menikmati keheningan bersama. Namun rasa cemas selalu mengintai, karena dunia luar tidak pernah berhenti menekan mereka. Di satu sisi, Mila mulai menyadari perubahan dalam dirinya. Hatinya mulai mengkhianati takdir yang seharusnya ia jalani, perjodohan yang diatur keluarga, kehidupan yang dikendalikan, hidup sebagai boneka yang dipamerkan. Ia mulai merasakan benih cinta yang tumbuh perlahan terhadap Anwar, rasa kagum yang berubah menjadi ketertarikan, ketergantungan yang menjadi kehangatan. Anwar pun sama, ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap perasaan yang muncul. Setiap tawa Mila, setiap tatap mata yang penuh harap, membuatnya semakin sulit menahan diri. Namun ia tetap mencoba membatasi interaksi, berusaha menjaga jarak, meskipun hatinya memberontak. Ketegangan itu membuat setiap pertemuan mereka lebih intens, lebih berarti,
dan sekaligus lebih menyakitkan karena keduanya belum berani mengakui perasaan yang tumbuh. Rendra, di sisi lain, semakin agresif. Ia mulai menyinggung perasaan Mila secara halus, memberi perhatian berlebihan yang terasa menekan, dan terus-menerus mencoba mendekati gadis itu. Setiap langkah Rendra membuat Mila semakin panik, semakin ingin lari ke taman, semakin membutuhkan Anwar sebagai tempat aman dan pelipur lara. Dan di tengah semua tekanan itu, taman menjadi saksi bisu. Setiap tanaman, setiap bunga, setiap tanah yang digemburkan menjadi saksi hubungan mereka yang tumbuh perlahan, diam-diam, rapuh, dan penuh dilema. Hubungan itu belum diakui, belum disebut cinta, tetapi benihnya sudah ada, menunggu waktu yang tepat untuk mekar. Sore itu, saat langit mulai gelap, Mila duduk di bangku, menatap Anwar dengan mata yang masih basah. Anwar, aku takut. Aku takut jika aku menyerah pada perasaan ini, aku akan kehilangan segalanya. Tapi aku juga takut jika aku terus menahan diri, aku akan kehilangan diriku sendiri. Anwar menatapnya, hatinya bergetar. Aku juga takut, Nona. Tapi aku di sini. Aku tidak akan pergi. Dan kita akan melewati semuanya, satu persatu. Mila menunduk, tersenyum tipis, dan untuk pertama kalinya merasa seolah ada secercah harapan. Meskipun dunia di luar taman penuh tekanan, meskipun Rendra semakin mendekat, meskipun ayahnya semakin menuntut, di taman ini, di dekat Anwar, ia merasakan kebebasan yang baru ia sadari sangat ia butuhkan. Dan di saat itu, di antara bau tanah basah, aroma bunga, dan senja yang perlahan menutup hari, hati mereka mulai mengkhianati takdir yang selama ini mereka jalani. Hati Mila mulai memilih perasaannya sendiri, hati Anwar mulai memberontak melawan batas sosial yang mengekang. Dan benih cinta yang tak terucapkan mulai tumbuh di antara mereka, rapuh, tetapi tak dapat diabaikan lagi. Sore itu, langit kota mulai menua, memancarkan cahaya oranye lembut yang menembus celah-celah gedung tinggi dan pepohonan rumah keluarga Dharma. Taman belakang rumah, yang selama ini menjadi tempat Mila menemukan ketenangan, terasa berbeda. Hati Mila tidak lagi ringan seperti biasanya. Ada sesuatu yang menekan, sesuatu yang membuat setiap langkahnya berat. Pagi harinya, Mila harus menghadiri pertemuan santai dengan Rendra di ruang keluarga. Meski dipanggil santai, suasana tetap dipenuhi formalitas dan kesan angkuh. Rendra, dengan senyum tipis yang dibuat-buat, berbicara tentang berbagai hal, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga hal-hal pribadi yang tampak tidak relevan. Mila berusaha tetap tersenyum, namun di dalam hatinya, ada rasa kesal yang menumpuk setiap kali Rendra menyinggung pekerjaan orang-orang di rumah, termasuk Anwar. Jadi, tukang kebun di sini harusnya tahu tempatnya, kata Rendra sambil menepuk punggung Anwar yang sedang membersihkan sepatu dengan sopan. Tidak seharusnya mengganggu urusan keluarga. Nada suaranya penuh penghinaan, menyinggung status pekerjaan Anwar. Mila diam, namun pikirannya langsung tertuju pada Anwar. Ia merasa kesal dan terluka, bukan karena dirinya, tetapi karena seseorang yang begitu peduli padanya diperlakukan seperti itu. Tubuhnya menegang, matanya menatap jauh ke arah taman, membayangkan Anwar di sana, bekerja dengan tenang, tanpa menyadari perlakuan merendahkan itu. Rendra kemudian tersenyum sambil menoleh ke Mila. Kamu pasti terbiasa hidup mewah, Mila. Tapi coba lihat dunia nyata, semua orang tidak semudah itu, kan? Tidak semua bisa setinggi keluarga kalian. Kata-kata itu menusuk hati Mila. Seketika, ia merasa dunia di sekitarnya runtuh. Ia ingin menangkis, ingin membela Anwar, tapi ia tahu suaranya tidak akan dianggap. Dalam diam, ia merasakan dorongan untuk melarikan diri dari semua tekanan itu, dan pikirannya secara otomatis tertuju pada taman. Begitu pertemuan berakhir, Mila bergegas ke taman. Ia membuka pintu kecil yang mengarah ke tempat yang sudah menjadi dunia kecilnya sendiri. Di sana, Anwar sedang merapikan beberapa pot bunga yang baru dipindahkan. Mata Anwar menangkap kehadirannya, dan tanpa berkata apapun, ia tersenyum tipis. Senyum itu, sederhana namun penuh perhatian, membuat dada Mila sedikit lega. Anwar, bisiknya, suaranya masih bergetar. Aku merasa tidak tahan dengan hari ini. Anwar menurunkan pot bunga, mendekatinya dengan hati-hati. Tenang, Nona Mila. Duduklah, tarik napas.
Ceritakan semuanya padaku. Mila duduk di bangku kayu, menunduk, dan air mata mulai mengalir. Ia merasa aman di dekat Anwar, seolah tidak ada dunia luar yang bisa menyakitinya di sini. Tanpa sadar, tangannya menyentuh tangan Anwar saat ia mengulurkan tangan untuk menenangkan diri. Kontak itu singkat, namun cukup untuk membuat hati keduanya berdegup lebih cepat. Anwar terkejut sesaat, namun ia tidak melepaskan tangan Mila. Hanya menatapnya, menahan napas, dan membiarkan gadis itu menumpahkan semua rasa frustasi dan ketakutannya. "Aku di sini, Nona," katanya lembut. "Tidak ada yang akan menyakitimu di sini." Mila menunduk, bahunya masih bergetar, tapi ada rasa aman yang perlahan muncul. Aku tidak tahu harus bagaimana." "Rendra," suaranya pecah, tidak mampu melanjutkan. Anwar menepuk bahunya perlahan, menenangkan, dan berkata dengan suara rendah yang hangat, "Tidak apa-apa. Aku mengerti, Nona Mila. Kau tidak sendiri." Namun setelah itu, Anwar merasa gelisah. Ia menyadari perasaan yang mulai tumbuh di hatinya sendiri, perasaan yang tidak seharusnya ada antara tukang kebun dan putri majikan. Ia takut jika perasaan itu diketahui, takut jika ia terlalu dekat, takut jika suatu saat gadis itu memilih jalan lain. Dalam dilema itu, ia mulai membatasi interaksi mereka secara tidak sadar, menjaga jarak meski hatinya ingin tetap dekat. Mila merasakan perubahan itu. Setiap senyum Anwar terasa sedikit lebih kaku, setiap kata terdengar lebih singkat. Hatinya mulai resah. Ia tidak mengerti mengapa orang yang selama ini menjadi tempatnya bersandar kini terasa jauh. Ia mencoba memaklumi, berpikir Anwar mungkin lelah atau terlalu sibuk dengan pekerjaan, namun di dalam hatinya muncul rasa kehilangan yang aneh. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Anwar lebih dari sekadar teman curhat, ia sudah menjadi bagian penting dari hidupnya. Sementara itu, rumor mulai menyebar di kalangan pekerja rumah. Beberapa pembantu melihat kedekatan Mila dan Anwar terlalu sering, terlalu lama, terlalu intim untuk sekadar hubungan majikan tukang kebun. Ada yang berbisik di dapur, ada yang menatap mereka dari kejauhan, dan beberapa mulai mencatat semua gerak-gerik mereka. Tak lama kemudian, kabar itu sampai ke telinga kepala rumah tangga. Meskipun kepala rumah tangga mencoba bersikap netral, ia tahu ini masalah yang sensitif. "Mereka terlalu dekat," gumamnya pelan, menatap keduanya dari jendela yang menghadap taman. "Jika ketahuan, bisa menimbulkan masalah besar." Anwar sendiri tidak tahu tentang rumor ini. Ia hanya merasa cemas setiap kali harus menatap Mila. Ia ingin menjaga gadis itu, ingin mendengar ceritanya, ingin menenangkannya dari tekanan dunia luar. Namun rasa bersalah juga muncul. Ia merasa tidak pantas memiliki perasaan lebih, merasa rendah dibandingkan status dan dunia Mila. Rasa itu membuatnya terus memikirkan batas-batas yang tidak boleh ia langgar. Tetapi semakin ia mencoba menahan diri, semakin sulit untuk menjaga jarak ketika Mila berada di dekatnya. Mila, di sisi lain, mulai menyadari perasaan yang lebih dalam terhadap Anwar. Setiap kali Anwar tersenyum, setiap kali ia menenangkan air matanya, setiap kali mereka tertawa kecil saat tanah tumpah, hati Mila bergetar. Ia merasa bingung, takut, dan senang sekaligus. Ia tahu ia mulai jatuh hati, namun takut perasaan itu dianggap salah. Ia takut jika orang lain tahu, terutama ayahnya yang selalu mengatur hidupnya. Ia takut jika Rendra mengetahuinya, karena itu bisa menjadi bumerang. Hari demi hari, ketegangan itu terus membesar. Setiap kali Rendra muncul, Mila merasa ingin lari ke taman. Setiap kali ia bertemu Anwar, hatinya bergetar, setiap kata terasa lebih dalam, setiap senyum lebih berarti. Kedekatan mereka tidak lagi sekadar persahabatan. Ada sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Pada satu sore, ketika hujan gerimis mulai turun, Mila berlari ke taman dengan payung kecil. Anwar sudah menunggu, mengenakan jas hujan tipis, rambutnya sedikit basah. "Kau kehujanan," katanya dengan nada khawatir. "Tidak apa-apa," jawab Mila sambil tersenyum tipis, meski napasnya masih tersengal karena lari. "Aku hanya ingin ke sini." Mereka berdua duduk di bangku kayu, basah tapi hangat dalam kebersamaan yang jarang ia rasakan. Tetes hujan menetes dari daun-daun, membentuk pola kecil di tanah. Mila menatap Anwar, dan tanpa sadar memegang tangannya sesaat,
menggenggam erat rasa nyaman dan aman yang selama ini ia cari. Anwar menahan napas, hatinya bergejolak. Ia sadar bahwa batas-batas yang selama ini ia jaga mulai retak. Ia sadar bahwa setiap sentuhan, setiap tatapan, setiap percakapan panjang dengan Mila membuatnya semakin sulit untuk tetap rasional. Ia merasa dilema antara tanggung jawab, batas sosial, dan perasaan yang mulai menguasai hatinya. Keduanya duduk dalam keheningan yang penuh makna, membiarkan hujan menjadi saksi. Taman, tanah, bunga, dan aroma basah menjadi saksi bisu kedekatan yang tak terucapkan, namun terasa kuat dan nyata. Batas-batas yang selama ini mereka jaga, antara majikan dan pekerja, antara perasaan dan kewajiban, mulai retak, dan mereka sadar bahwa dunia kecil yang mereka ciptakan di taman kini menghadapi ujian nyata. Rumor di rumah terus menyebar. Beberapa pembantu membicarakan dengan suara rendah tentang kedekatan yang mencurigakan, sementara yang lain hanya menatap dari jauh. Anwar tidak tahu, tapi ia merasakan ada tekanan yang semakin nyata. Ia harus menjaga hati Mila, menjaga perasaan sendiri, menjaga pekerjaan, dan menjaga rahasia yang mulai membara di antara mereka. Mila merasakan hal yang sama. Ia merasa bahagia ketika bersama Anwar, namun cemas ketika harus kembali ke dunia nyata. Setiap langkah menuju taman adalah pelarian dari kenyataan. Setiap detik bersama Anwar adalah kenyamanan yang rapuh, dan setiap kata yang tidak terucap adalah perasaan yang mulai tumbuh, tetapi belum berani mereka sebutkan. Dan di tengah semua itu, satu hal pasti, batas-batas yang selama ini mereka jaga mulai retak. Batas sosial, batas perasaan, batas kewajiban, semuanya mulai goyah. Dan ketika hujan reda, ketika langit gelap mulai menutupi cahaya senja, Mila dan Anwar menyadari bahwa mereka berada di persimpangan. Antara rasa takut dan keberanian, antara dunia luar yang menekan dan dunia kecil yang mereka ciptakan sendiri, antara perasaan yang belum diakui dan takdir yang mungkin bisa mereka ubah. Hujan rintik sore itu turun dengan lembut di taman belakang rumah keluarga Dharma. Setiap tetesnya menimpa daun dan tanah, membentuk aroma basah yang menyelimuti udara. Lampu taman yang kecil menyala temaram, memantulkan cahaya di genangan air yang terbentuk di jalan setapak. Mila berlari kecil, jaket tipis yang dikenakannya hampir basah kuyup. Namun ia tidak peduli. Hatinya sesak, pikirannya kacau, dan satu-satunya tempat yang terasa aman hanyalah di taman, di dekat Anwar. Ketika ia sampai, Anwar sudah ada di sana, menata beberapa pot bunga yang terkena hujan. Matanya menangkap kehadiran Mila dari jauh. Tanpa berkata apapun, ia meletakkan pot yang sedang dipegangnya, berjalan mendekat, dan membuka jaketnya. "Cepat masuk, Nona," katanya lembut. "Jangan sampai basah semua." Mila menatapnya, terengah, wajahnya basah karena hujan dan air mata. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah ke dekat Anwar, membiarkan tubuhnya terlindung di bawah jaket yang lebih besar dari tubuhnya. Suasana hening sejenak, hanya suara hujan yang menimpa daun-daun dan genangan air di sekitar mereka. "Anwar, aku tidak kuat lagi." Suara Mila pecah, gemetar, seolah menumpahkan semua tekanan yang menumpuk selama berminggu-minggu. Ia merasakan dada sesak, napas tersengal, dan akhirnya ia duduk di bangku kayu, menundukkan kepala. Ayah ingin mempercepat perjodohan. Aku tidak ingin. Aku tidak tahu harus bagaimana." Anwar duduk di sampingnya, membiarkan tubuh Mila menempel sedikit ke tubuhnya di bawah jaket. Perlahan, ia menepuk bahu Mila dengan lembut, mencoba menenangkan gadis yang kini begitu rapuh. "Tenang, Nona Mila, aku di sini. Aku tidak akan meninggalkanmu." Mila mengangkat wajahnya, mata merah dan basah karena air mata. Ia menatap Anwar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa bisa membuka diri sepenuhnya. "Satu-satunya tempat aku merasa diriku sendiri, hanyalah saat aku bersamamu, Anwar. Saat aku bicara denganmu, aku merasa bebas, aku bisa menjadi siapapun yang aku mau. Aku tidak perlu tersenyum palsu, tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menjadi boneka." Anwar menelan ludah, hatinya berdegup kencang. Ia merasakan panas di dadanya, perasaan yang ia coba tahan begitu lama. Ia menatap Mila dalam diam, membiarkan matanya bicara, membiarkan kedekatan itu menjadi jembatan yang tak tertulis di antara mereka. Tidak ada kata cinta yang terucap, namun tatapan mereka cukup jelas. Ada ketertarikan, ada kekaguman,
ada perasaan yang lebih dari sekadar persahabatan. Hujan semakin deras, tapi mereka tidak peduli. Jarak fisik dan batin yang selama ini ada perlahan menghilang. Mila menunduk, menyembunyikan wajahnya, tapi Anwar merasakan detak jantungnya yang semakin cepat saat tangan Mila secara tidak sengaja menyentuh tangannya. Kontak itu singkat, namun cukup untuk menyalakan api yang selama ini tersembunyi. "Anwar, aku takut," bisik Mila. "Aku takut jika ayah mengetahui, jika Rendra mengetahui, jika semua orang tahu bahwa aku merasa seperti ini, bahwa aku, suaranya pecah, tidak mampu menyelesaikan kalimat. Anwar menarik napas panjang, hatinya dipenuhi dilema. Ia ingin mengatakan semuanya, ingin meyakinkan Mila bahwa perasaannya tulus, ingin membiarkan gadis itu tahu bahwa ia juga merasakan hal yang sama. Namun ia sadar risiko terlalu besar. Dunia mereka berbeda, status sosial terlalu jauh, dan badai yang mungkin datang bisa menghancurkan keduanya. "Aku mengerti, Nona, aku juga takut. Tapi aku di sini, selalu. Kau tidak sendiri." Mila menunduk lebih dalam, membiarkan dirinya bersandar pada Anwar. Hujan menimpa atap bangku kayu, tetes-tetesnya menetes di sekitar mereka, seolah menyelimuti dunia kecil mereka dengan rahasia yang hanya mereka berdua tahu. Untuk sesaat, tidak ada dunia luar, tidak ada tekanan ayahnya, tidak ada Rendra, tidak ada perjodohan, hanya mereka dan taman yang menjadi saksi kebahagiaan yang rapuh. Namun ketegangan mulai muncul. Beberapa hari terakhir, Tuan Dharma mulai curiga. Ia memperhatikan bahwa Mila sering menghilang ke taman, kadang tanpa izin, kadang untuk waktu yang cukup lama. Pikiran ayahnya dipenuhi kekhawatiran, bukan hanya soal perjodohan, tetapi juga kemungkinan gadisnya menjalin hubungan dengan orang yang dianggap tidak pantas. Ia mulai mengamati, mengirim pembantu untuk mengintai, mencari tahu aktivitas Mila di luar jam yang diizinkan. Di sisi lain, Rendra mulai bersikap lebih agresif. Ia mulai menanyakan secara halus tentang hubungan Mila dengan orang-orang rendahan di rumah itu, menyinggung status Anwar tanpa menyebut nama. Setiap pertanyaan itu membuat Mila semakin panik, semakin mencari tempat aman, semakin ingin berada di taman dengan Anwar, satu-satunya tempat di mana ia bisa bernapas bebas. Momen-momen itu menimbulkan ketegangan yang luar biasa. Mila merasa dunia luar semakin menekan, Anwar merasa tanggung jawabnya semakin berat, dan badai yang mungkin datang semakin dekat. Mereka tahu, kedekatan mereka yang selama ini tersembunyi bisa menimbulkan masalah besar jika terungkap. Namun di saat yang sama, mereka tidak bisa lagi menahan perasaan yang sudah tumbuh di antara mereka. Suatu malam, hujan turun lebih deras. Mila berlari ke taman, mengenakan mantel tipis, rambutnya basah kuyup. Anwar sudah menunggu, seperti biasanya. "Kau basah," katanya lembut, membiarkan jaketnya menutupi tubuh Mila. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin di sini," jawab Mila, suaranya bergetar. Ia merasa lega, aman, dan hidup, meski badai di luar terus mengintai. Mereka duduk berdua, membiarkan hujan menjadi saksi. Tidak ada kata cinta, tidak ada pengakuan resmi, hanya tatapan yang bicara lebih dari kata-kata. Jarak yang selama ini ada, baik fisik maupun batin, perlahan memudar. Setiap sentuhan ringan, setiap tawa kecil, setiap kata yang terucap menjadi pengikat yang tak terlihat antara mereka. Namun Anwar sadar, badai besar akan datang. Ia tahu Tuan Dharma curiga, ia tahu Rendra semakin menekan, ia tahu rumor mulai menyebar di antara pekerja rumah. Semua itu bisa menghancurkan dunia kecil yang mereka ciptakan di taman. Namun hatinya menolak mundur. Ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa perasaannya tidak ada. Setiap detik yang ia habiskan dengan Mila membuatnya semakin yakin bahwa gadis itu menjadi pusat hidupnya. Bahkan melebihi rasa takut, batas sosial, dan risiko yang menunggu di luar. Mila pun merasakan hal yang sama. Di samping Anwar, ia merasa hidup, merasa bebas, merasa dicintai meski kata itu belum diucapkan. Ia tahu, setiap momen yang mereka miliki begitu rapuh, dan setiap langkah mereka bisa dihancurkan oleh dunia di luar taman. Namun untuk pertama kalinya, ia merasa berani bermimpi, berani berharap bahwa mungkin, hanya mungkin, ada jalan di mana mereka bisa bersama, meski semua halangan tampak begitu besar. Hujan mereda, meninggalkan aroma basah dan segar di taman. Mereka tetap duduk, diam, saling menatap,
saling memahami, tanpa perlu kata-kata panjang. Mata Mila basah karena air mata yang tertahan, tetapi hatinya hangat. Mata Anwar juga berbinar, meski ada rasa cemas yang menempel, tetapi perasaan itu lebih kuat daripada ketakutannya. Dan di tengah senja yang memudar, di bawah hujan yang kini tinggal gerimis tipis, keduanya menyadari satu hal, perasaan mereka sudah tidak bisa lagi disembunyikan. Jarak yang selama ini ada telah runtuh, hati mereka telah saling mengenal, dan dunia luar yang menekan hanya menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Namun mereka juga tahu, badai besar akan datang, Tuan Dharma yang curiga, Rendra yang agresif, dan rumor yang tersebar di rumah. Semua itu bisa menghancurkan momen yang baru mereka temukan. Tapi untuk pertama kalinya, keduanya berani menghadapi kenyataan itu bersama. Mereka tahu, taman ini, hujan ini, dan kebersamaan yang sederhana namun penuh makna, adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji hati, keberanian, dan pilihan mereka di masa depan. Di akhir hari itu, saat langit mulai gelap dan lampu taman menyala temaram, Mila dan Anwar berdiri di dekat bangku kayu. Tanpa kata, mereka saling menatap, saling memahami, dan tanpa sadar, tangan mereka bersentuhan lagi. Kontak itu singkat, namun cukup untuk menyampaikan semua perasaan yang belum diucapkan. Mereka tahu, dunia luar tidak akan menunggu, dan badai besar akan datang. Namun untuk pertama kalinya, mereka siap menghadapi semuanya, bersama, dengan hati yang jujur, dengan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan, dan dengan keberanian untuk melawan takdir yang tampaknya sudah ditentukan untuk Mila. Pagi itu, rumah keluarga Dharma terasa lebih tegang dari biasanya. Atmosfer berat menyelimuti lorong-lorong mewah. Setiap langkah terdengar lebih nyata di lantai marmer, setiap suara seperti gema yang menakutkan. Anwar, seperti biasa, mulai pekerjaannya di taman belakang. Tangannya basah oleh embun dan tanah, matanya tetap fokus pada tanaman, namun hatinya gelisah. Ada firasat yang tidak bisa dijelaskan, sebuah ketegangan yang berbeda dari biasanya. Beberapa saat kemudian, kepala rumah tangga muncul di pintu taman, wajahnya serius. "Anwar, ikut aku sebentar," katanya. Suara itu tegas, tidak ada nada bercanda. Anwar menatapnya, sedikit ragu, namun ia mengikuti dengan langkah pelan. Hatinya mulai terasa berat. Mereka berjalan ke ruang kerja Tuan Dharma. Pintu terbuka, dan Anwar melihat ayah Mila duduk di belakang meja besar, tatapan tajam mengarah padanya. Ada kekakuan yang langsung menyelimuti ruangan. "Duduk," perintah Tuan Dharma, suaranya dingin dan tegas. Anwar duduk dengan sopan, tangan di pangkuan, mata menatap lurus ke depan. Kepala rumah tangga berdiri di sampingnya, sesekali menatap Anwar dengan ekspresi waspada. "Anwar, ada kabar dari beberapa pembantu bahwa kamu terlalu dekat dengan Nona Mila. Apakah benar kamu mengganggu gadis itu?" Suara kepala rumah tangga terdengar tegas, mengandung tekanan yang membuat Anwar merasa seolah berada di ujung tanduk. Anwar menelan ludah. Ia tahu ini momen yang bisa mengubah segalanya, bisa menentukan nasibnya. "Tidak, Pak. Aku tidak pernah mengganggu Nona Mila. Aku hanya bekerja di taman, merawat tanaman, dan kadang Nona Mila datang berbicara tentang tanaman atau tugasnya." Jawabnya dengan tenang, namun ada suaranya membawa ketegangan yang nyata. Tuan Dharma menatapnya tajam. "Hanya itu? Kau pikir aku bodoh? Banyak yang melihatmu di taman, terlalu sering bersamanya, terlalu dekat. Aku tidak ingin nama keluarga tercemar karena kedekatanmu dengan anakku. Mengerti?" Anwar tetap tenang, menundukkan kepala sedikit, menahan napas agar tidak terlihat cemas. "Aku mengerti, Pak. Aku tidak pernah berniat, aku hanya melakukan pekerjaanku." Namun kepala rumah tangga menambahkan tekanan, suaranya lebih rendah namun menyakitkan. "Tuan Dharma, kami harus mempertimbangkan reputasi keluarga. Jika kedekatan ini terus terjadi, aku rasa langkah tegas perlu diambil." Anwar merasakan dunia seakan runtuh di hadapannya. Rasa takut dan cemas memenuhi seluruh pikirannya. Ia sadar, jika ini berlanjut, posisinya bisa terancam. Hatinya memberontak, namun ia harus tetap tenang, karena satu langkah salah bisa berakibat fatal. Di sisi lain,
Mila diam-diam berdiri di dekat jendela yang sedikit terbuka. Ia melihat semua itu dengan mata yang melebar, hati yang panas. Ia marah, tidak percaya, dan merasa tidak adil. Anwar, orang yang selalu mendengarkan, selalu menenangkannya, yang membuatnya merasa hidup, diperlakukan seperti kriminal hanya karena kedekatan mereka. Perasaan marah dan keberanian muncul secara bersamaan. Untuk pertama kalinya, Mila merasa bahwa ia harus melawan sistem rumahnya sendiri. Ia menuruni tangga dengan langkah cepat, suara sepatu berderak di lantai marmer, dan masuk ke ruang kerja tanpa mengetuk. "Ayah," suaranya tegas, membuat Tuan Dharma dan kepala rumah tangga terkejut. "Ini tidak adil. Anwar tidak melakukan kesalahan apapun. Dia hanya mendengarkan aku, menghargai aku, dan membuat aku merasa hidup." Tuan Dharma menatapnya dengan mata membara. "Mila, apa yang kau katakan? Apakah kau membela tukang kebun itu? Kau tahu apa yang dipertaruhkan?" Mila menatap ayahnya, matanya basah karena emosi yang tertahan. "Aku tidak peduli, Ayah. Aku tidak mau dijodohkan dengan Rendra. Aku tidak mau hidup seperti boneka yang hanya dipamerkan. Aku punya hak memilih hidupku sendiri." Suaranya meninggi, tegas, dan tidak bisa dibendung lagi. Tuan Dharma histeris, wajahnya memerah, tangan gemetar saat memegang meja. "Kau tidak mengerti. Reputasi keluarga kita, bisnis kita, semuanya bisa hancur. Kau menentang semua yang telah kita rencanakan. Kau terlalu dekat dengan tukang kebun itu." Mila menunduk sejenak, menahan air mata, kemudian menatap ayahnya dengan tegas. "Ya, aku dekat dengan Anwar. Tapi bukan karena statusnya atau karena ingin merusak reputasi keluarga. Dia satu-satunya yang mendengarkan aku, satu-satunya yang membuat aku merasa hidup, satu-satunya tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Apakah itu salah?" Kepala rumah tangga menatap mereka berdua, jelas merasa terpojok oleh keberanian Mila. Anwar sendiri tetap tenang, namun hatinya bergetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa kedekatannya dengan Mila akan berakhir seperti ini, nyaris terbongkar sepenuhnya. Ia tahu, satu kata salah dari siapapun bisa membuatnya dipecat, dan itu bisa memisahkan mereka selamanya. Tuan Dharma berdiri, suaranya menggema di ruangan. "Anwar, jika kau terus melakukan hal-hal seperti ini, kau akan kehilangan pekerjaanmu. Kau mengerti?" Anwar menundukkan kepala, menelan ludah, tetapi mencoba menegakkan sikap. "Aku mengerti, Pak. Aku hanya melakukan pekerjaanku, dan aku selalu menghormati Nona Mila." Mila melangkah maju, menatap Anwar, kemudian ayahnya. "Aku tidak akan membiarkan Anwar dipecat. Dia bukan ancaman bagi keluarga, dia hanya manusia yang baik. Dan aku tidak akan dipaksa menikah dengan orang yang tidak aku cintai." Kata-kata itu mengguncang Tuan Dharma. Ia memukul meja dengan tangannya, suaranya keras dan tegas. "Mila, kau tidak mengerti apa artinya tanggung jawab keluarga. Kau terlalu muda, terlalu egois, dan terlalu dekat dengan orang yang tidak seharusnya." Mila tidak mundur. Ia menatap ayahnya dengan mata penuh keberanian. "Aku tidak egois, Ayah. Aku hanya ingin hidupku berarti. Aku ingin dicintai, dihargai, dan diperlakukan seperti manusia, bukan boneka. Anwar membuat aku merasa seperti itu. Aku tidak meminta lebih dari itu." Kepala rumah tangga menatap mereka berdua, jelas cemas. Situasi ini bisa menjadi bumerang bagi stabilitas rumah tangga dan reputasi keluarga. Ia tahu, Anwar hampir dipecat, dan Mila mungkin akan mendapatkan teguran keras. Namun ia juga menyadari bahwa gadis itu sekarang berani bersuara, dan perasaan yang selama ini tersembunyi sudah mulai muncul ke permukaan. Di sisi lain, Anwar merasa campur aduk. Rasa takut kehilangan pekerjaan, rasa takut mengecewakan Mila, dan perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Semuanya bertabrakan. Ia tahu bahwa saat ini, hubungan mereka nyaris terbongkar sepenuhnya. Jika Tuan Dharma mengambil keputusan drastis, ia bisa kehilangan segalanya. Pekerjaan, kedekatan dengan Mila, bahkan kemungkinan untuk memiliki masa depan bersama gadis itu. Mila merasakan ketegangan yang sama. Hatinya berdebar, matanya basah, tapi ada keberanian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.
Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan berisiko tinggi, namun untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia siap menghadapi badai yang akan datang, meskipun belum ada pengakuan cinta eksplisit dari Anwar. Ia hanya tahu, kedekatan itu berarti segalanya baginya. Klimaks hari itu adalah momen ketika Tuan Dharma hampir memutuskan untuk memecat Anwar di tempat. Mila berdiri di depan Anwar, tubuhnya tegap, suara lantang. "Jangan, aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu. Anwar tidak bersalah. Dia selalu mendukungku, selalu membuatku merasa hidup, dan dia tidak pantas diperlakukan seperti ini." Tuan Dharma menatap putrinya dengan campuran kemarahan dan kebingungan. Ia tidak pernah melihat Mila bersuara seperti ini sebelumnya. Kepala rumah tangga pun terdiam, sadar bahwa keputusan mereka tidak bisa diambil begitu saja tanpa menghadapi konsekuensi dari keberanian gadis itu. Di luar, langit mulai gelap, seolah menandai badai yang akan datang. Namun di dalam hati Mila dan Anwar, ada rasa lega, meski ketegangan masih menggantung. Mereka tahu, dunia luar belum reda, badai masih akan datang, dan hubungan mereka masih berada di ambang ujian. Namun untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa kebenaran telah terungkap, bahwa perasaan mereka nyata, kedekatan mereka berarti, dan bahwa mereka tidak bisa lagi menghindar. Di taman belakang, di antara aroma tanah basah dan bunga yang masih basah oleh embun pagi, hati mereka berdua berdetak kencang. Jarak yang selama ini ada hampir sepenuhnya hilang. Dunia mungkin belum siap menerima kedekatan mereka, namun mereka tahu satu hal, kedekatan itu nyata, dan itu sudah tidak bisa diabaikan. Malam itu, taman terasa sunyi, hanya diterangi lampu temaram dan bulan yang menggantung rendah. Hujan beberapa jam lalu meninggalkan aroma tanah basah yang segar, mengelilingi setiap sudut taman. Mila berlari kecil, wajahnya basah oleh air mata, napasnya tersengal. Ia mencari sosok yang selalu menjadi pelabuhan hatinya, Anwar. Ia menemukan Anwar duduk di bangku kayu, menatap tanah, tangannya menyentuh pot-pot bunga yang basah. Matanya redup. Namun begitu ia melihat Mila, sorot mata itu berubah. "Anwar, jangan pergi. Tolong, jangan tinggalkan aku." Suara Mila bergetar, hampir menangis. Anwar menunduk, menahan emosi sendiri. "Mila, aku tidak ingin menjadi penyebab masalah keluargamu. Aku takut jika aku terlalu dekat, semuanya akan hancur. Aku tidak ingin menambah bebanmu." Mila mendekat, menahan tangannya, menatap mata Anwar. "Kamu selalu berada di sisiku, mendengarkanku, membuatku merasa hidup. Aku tidak bisa kehilangan itu. Aku butuh kamu." Anwar menghela napas panjang. Hatinya berdebar, perasaannya sudah tak bisa ditahan lagi. "Mila, aku juga tidak tahan melihatmu menderita. Aku tidak mau kau dipaksa, tidak mau kau menangis karena aku diam saja. Aku ingin kau bahagia, walau itu berarti, aku harus melawan dunia untukmu." Mila menatapnya dalam, kemudian tanpa ragu, ia memeluk Anwar untuk pertama kalinya. Pelukan itu hangat, penuh rasa aman dan cinta yang selama ini terpendam. Tubuh Anwar terasa tegang, lalu perlahan ia membalas pelukan itu, membiarkan seluruh perasaan yang selama ini ia tahan tumpah melalui sentuhan sederhana itu. Namun langkah kaki terdengar dari kejauhan. Suara itu membuat keduanya tersadar. Mereka memisahkan diri, menatap kegelapan, namun identitas orang itu belum terlihat. Hati mereka berdegup cepat, menyadari bahwa dunia luar bisa saja menyaksikan momen mereka, dan konsekuensi belum selesai. Malam itu menjadi titik genting. Mereka sadar bahwa untuk bisa bersama, mereka harus menghadapi semua hambatan, Tuan Dharma yang keras kepala, Rendra yang agresif, dan norma sosial yang membatasi. Namun untuk pertama kalinya, mereka merasa siap untuk melangkah berani, bersama. Bab 11, Pertemuan Keluarga dan Keputusan. Hari berikutnya, Mila dengan tegas menghadapi ayahnya. Ia meminta kesempatan untuk memilih hidupnya sendiri, menjelaskan bahwa perasaannya kepada Anwar tulus dan bukan sekadar kedekatan sementara. Tuan Dharma awalnya menolak. Namun melihat keteguhan putrinya, serta integritas dan kesabaran Anwar selama ini, hatinya mulai melunak. Kepala rumah tangga juga menyampaikan kesaksian pekerja lain bahwa Anwar adalah sosok yang jujur, bertanggung jawab, dan penuh empati. Akhirnya,
Tuan Dharma menerima hubungan mereka. Ia tetap khawatir tentang status sosial, tetapi ia percaya bahwa kebahagiaan putrinya lebih penting daripada semua formalitas dan citra. Rendra pun mundur dari rencana perjodohan, menyadari bahwa Mila sudah menentukan pilihannya sendiri. Bab 12, Cahaya Baru. Dengan restu orang tua, Mila dan Anwar mulai merencanakan hidup mereka bersama. Hubungan yang selama ini tersembunyi kini bisa dijalani secara terbuka. Mereka tetap sederhana, saling mendukung, dan menjaga satu sama lain. Persiapan pernikahan berjalan hangat, sederhana namun penuh makna. Taman yang dulu menjadi tempat mereka bertemu rahasia kini, menjadi tempat untuk mengucap janji suci. Epilog pernikahan di Taman Impian. Hari pernikahan tiba. Mila tampil anggun dalam gaun putih sederhana, wajahnya berseri-seri. Anwar mengenakan setelan klasik, namun matanya hanya terpaku pada Mila. Upacara diadakan di taman yang sama, taman yang menjadi saksi pertama perasaan mereka, tempat mereka menumpahkan air mata, tawa, dan cinta. Teman-teman dan keluarga hadir, termasuk Tuan Dharma yang tersenyum bangga. Ketika Anwar menggenggam tangan Mila, keduanya saling menatap dalam-dalam. Tidak ada kata yang perlu diucapkan. Semua perasaan yang terpendam selama bertahun-tahun kini menjadi nyata. Dengan ini, aku menikahimu, kata Anwar lembut. Dan aku memilihmu selamanya, jawab Mila. Cinta yang dimulai dari kepercayaan, empati, dan ketulusan akhirnya menemukan jalannya. Mereka berjalan bersama di jalan setapak taman, tangan dalam tangan, menuju masa depan yang mereka pilih sendiri. Taman yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa dan kebahagiaan. Anwar dan Mila akhirnya bebas dari bayang-bayang masa lalu, siap menulis cerita mereka sendiri, tanpa takut, tanpa batas, dan penuh cinta sejati.